Hey, pecinta horor, malam ini aku punya cerita yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Bayangkan, sekelompok remaja cuma cari hiburan, tapi malah tersandung ke dalam mimpi buruk, ritual setan yang berujung bencana. Oke, jadi anak-anak ini, sebut aja Jake, Sarah, Ethan, dan Lily. Mereka mutusin buat ngabisin malam musim panas dengan menjelajahi rumah tua yang terbengkalai di pinggir kota. Kalian tahulah, tipe rumah kayak gimana? Jendela pecah, halaman liar, pokoknya serem banget deh. Tapi yang mereka nggak tahu, rumah ini punya sejarah kelam. Sejarah yang penuh ilmu hitam dan roh jahat. Saat mereka menyusuri ruangan berdebu, mereka menemukan ruang bawah tanah yang tersembunyi. Kayak di film horor aja. Lembab, gelap, dan penuh simbol-simbol menyeramkan yang dicoret-coret di dinding. Awalnya mereka mikir itu keren, foto-foto sambil ketawa-ketawa gugup. Tapi kemudian, mereka menemukannya. Sebuah buku yang dijilid dengan apa yang kelihatan kayak kulit manusia. Ethan, si pemberani di grup, mutusin buat baca buku itu. Kesalahan besar. Begitu dia ngucapin kata pertama, suhu ruangan langsung turun drastis, dan ruangan itu dipenuhi energi yang berat dan jahat. Mereka berusaha kabur, tapi kayaknya rumah itu nggak mau ngelepasin mereka. Tiba-tiba lilin-lilin di ruangan itu nyala sendiri, ngelempar bayangan-bayangan aneh di dinding. Mereka mulai dengar bisikan-bisikan, suara-suara melantunkan sesuatu dalam bahasa yang gak mereka pahami. Panik mulai melanda. Mereka coba lari ke atas, tapi pintunya dibanting menutup, ngejebak mereka di ruang bawah tanah. Jake, si paling rasional, berusaha nenangin semua orang. Dia ngusulin supaya mereka diam aja, dan mungkin apapun yang terjadi bakal berhenti. Tapi kemudian Sarah teriak. Dia nunjuk ke sudut ruangan tempat sesosok bayangan gelap berdiri. Sosok itu nggak punya wajah, cuma kekosongan di tempat seharusnya ada mukanya. Sosok itu mulai bergerak ke arah mereka, perlahan tapi pasti. Mereka meringkuk ketakutan. Lantunan itu makin keras memenuhi kepala mereka, bikin susah berpikir. Pas mereka udah ngira semua berakhir, sosok itu berhenti. Dia ngulurin tangan, nunjuk ke buku itu. Ethan gemetaran ngambil buku itu dan mulai baca lagi. Kali ini kata-katanya kayaknya masuk akal. Itu adalah mantra, cara buat ngilangin kutukan. Dengan setiap kata yang diucapkan, ruangan itu kayaknya makin terang, sosok gelap itu mundur. Energi jahatnya menghilang. Dan tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah terbuka lebar, dibanjiri cahaya bulan. Mereka lari keluar rumah, nggak pernah nengok ke belakang. Mereka nggak ngomongin apa yang terjadi malam itu. Tapi jauh di lubuk hati mereka semua tahu, mereka telah berhadapan dengan kejahatan sejati, dan hidup untuk menceritakannya. Jadi, kalau kalian pernah nemuin diri kalian di rumah tua yang terbengkalai, hati-hati sama apa yang kalian baca. Soalnya, ada beberapa cerita yang lebih baik, nggak usah diceritain. Makasih udah nonton dan ingat tetap penasaran tapi tetap aman.